Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat kepada Ibu penyaji, dalam hal ini bergantian Ibu Artiwi, juga para bunda ada di sini yang sudah hadir, Ibu Atma Hija, Ibu Asmi Khair, ada Ibu Asia Apren, Ibu Astria, dan lain-lain ibunda-bunda yang lainnya ya. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita berkumpul dalam rangka silaturahmi, memupuk persatu kesatuan di kelas 3, di kelas 4G, dan mencari solusi apa-apa saja yang selama ini kita tidak ngerti dan tidak memahami. Kita belajar bareng-bareng. Tujuannya diadakan pertemuan ini supaya kita diskusi bareng, supaya lulus bareng, semua apapun bareng di kelas 4G yang berjumlah 95 orang. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah curah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga juga sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu, mari kita langsung saja. Kenapa saya mandati Ibu Artiwi, sementara yang Pak Haji amati, Ibu Artiwi lebih memahami dalam hal ini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti ada pertemuan lagi kita semua bisa bergantian. Jadi untuk perdana ini Pak Haji mandati khusus buat Neng Artiwi ya Neng ya. Semoga kita punya ilmunya diberikan pada bunda-bunda yang lain, pada Pak Haji yang udah tua seperti ini. Jadi kita sama-sama belajar. Biasanya lebih muda, lebih banyak pengalaman. Kalau tua memang teman benar-benar tuanya, pengalamannya mungkin beda zamannya. Pak Haji sama, Pak Haji udah tua. Jadi di sini kita menyadari kelemahan dan kekurangan masing-masing, tidak boleh memojokkan, justru saling mengingatkan, saling memberikan motivasi, menguatkan. Ujungnya pengen lulus semua ya Bun ya. Mudah-mudahan harapannya. Jadi saya tidak segan-segan bertanya pada yang muda seperti Neng Artiwi, karena memang beliau bisa menurut Pak Haji mampu memberikan ilmu. Nanti yang lainnya bergantian. Untuk itu kepada Neng Artiwi silakan bagaimana ceritanya. Anak pasti nih teman-teman bunda-bunda yang lainnya kita bertanya. Sekarang untuk perdana biar Bu Artiwi dulu ya memberikan motivasi, memberikan gambaran. Setelah itu baru kita bertanya. Bertanya pun bergantian ya. Tidak boleh berebutan supaya Bu Artiwi juga gampang memahami dan menjawab dengan baik. Jadi hanya itu saja mungkin ya untuk perdana ini. Pak Haji Ajab sebagai moderator, nanti diserahkan pada Bu Artiwi. Nanti Pak Haji tutup lagi kalau kita mau pulang. Kepada Ibu Artiwi silakan Neng. Untuk Pak Haji sementara ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Haji yang sudah memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, sebenarnya sih saya bukan penyaji atau menguasai materi, enggak. Tapi saya di sini hanya memfasilitasi, yuk kita belajar bareng, biar kita bisa lulus bareng, dan teman-temannya yang mengalami kesulitan, kita bisa saling bantu, biar kita semua ibaratnya dapat ilmunya, dapat barokahnya gitu. Ya, amin. Jadi kalau MOOC ini juga bagi saya baru ya Bapak Ibu ya. Cuma dari pengalaman kemarin teman-teman yang ASN itu, kayak misalnya kita kemarin Senin itu sudah serempak login gitu kan, login secara bersama. Setelah kita menonton video, download modul, itu kan jadwal evaluasi itu sudah muncul ya. Ya. Ada yang tanggal 16 ya kalau nggak salah ya. Ya, tanggal 16. Nah jadi gini Bapak Ibu, jadwal di situ tertera tanggal 16. Nah Bapak Ibu di situ nanti melaksanakan ujiannya jangan pas tanggal 16. Jadi seminggu ini kita usahakan resume kita harus selesai dan sudah kita upload. Ya. Nah, kalau sudah kita upload, langsung kita uji coba untuk evaluasi. Nah, misalnya kita tidak lulus, jadi kita masih punya banyak waktu untuk mengulang, gitu. Bisa belajar lagi, ngulang lagi. Jadi jangan sampai mengerjakan tesnya itu pas tanggal deadline itu ya, Bapak Ibu ya.
Misalnya tanggal 16 berarti ujiannya ngerjainnya jangan tanggal 16. Usahakan misalnya tanggal 10 kita sudah uji coba pertama. Nggak lulus, lusa lagi kita bisa uji coba yang kedua. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi 3 kali. Nah, kebetulan juga kemarin saya sudah mendapat share-sharean soal gitu dari teman. Nah, karena itu belum ada jawaban, jadi inginnya saya kita di sini belajar bersama gitu. Kita baca soal ini kira-kira jawabannya apa nih gitu. Jadi biar itu juga buat bahan belajar bersama kita gitu Bapak Ibu. Siap belajar bareng ya hari ini ya? Siap dong. Saya juga modulnya belum buka-buka Pak Haji. Betul. Nanti Pak Haji buka juga sini ya di handphone ya. Boleh, boleh. Biar Bentar, kita soalnya saya jatuhkan. buka dulu. Apa dari awal lagi, Neng? Kita tuntun. Dari awal mulai login, mulai apa gitu. Oh, nggak usah Pak Haji. Nggak usah, Neng. Udah pada Nggak paham usah. semua. Kita langsung fokus ke soal evaluasi aja. Oh iya. Soalnya itu Jadi udah pada paham dan Neng ya? biar teman-teman paham gitu. Oh, ranah soalnya kayak gini gitu. Oh iya. Siap. Soalnya gitu. Ya, siap. Karena kan kalau nggak salah waktunya tuh cuma 1 sampai 2 jam ya. Betul. 2 jam, Neng. Nanti nyambung lagi kita ya. Nggak sampai sini aja, Neng. Nanti berikutnya kita bikin jadwal lagi gitu ya. Nggak apa-apa. Nanti minimal seminggu sekali ada pertemuan seperti ini gitu di gambarannya. Nanti lanjutan lagi gitu, Neng. Ya. Ada telepon. Oh, itu ruang kamu? Oh, sangat indah. Masa kalau pergi, kita bisa... Siapa ini lagi Zoom nih? Siapa ini? Bumu di mana? Atau ayo baik kunal tenan atuh. Atuh ke jam 8, ke jam 8 atuhnya kadieu ka pupungnya. Maaf Bu Artiwi. Ya, Bu. Ayo bisa gitu. Mau tanya, itu kita merangkum per modul apa semuanya? Habis Zoom saya. Itu kan apa ada modul, ada materi kan, Bu? Iya. Tiap agenda itu kan ada modul, ada materi. Ya dikomplain aja, Bu. Misalnya mau merangkum materi juga nggak masalah sih. Kalau modul kan bacanya terlalu banyak tuh. Iya. Yang lebih efektif, yang lebih ringan gimana? Karena kan di situ kan ada minimal 10 lembar ya kalau nggak salah ya. Ya misalnya di materi cukup 10 lembar ya nggak masalah. Misalnya kurang ya ditambah dari bahan dari modul kayak gitu. Oh gitu. Ya. Kasih ya. Ya Ibu Artiwi. Soalnya terlihat nggak Bapak Ibu? Belum ada. Nah, udah ada. Evaluasi akademi. Ada baru Neng, udah. Apa di handphone ada nggak, Neng? Ya. Di handphone ada nggak? Sama aja situ aja ya. Kita fokus ke sini aja dulu ya. Ya. Biar ngerti ya. Jadi fokus ke yang laptop. Dirimu yang berikan aja sekarang ya. Yuk lanjut, Neng. Bentar, Pak Haji. Ini nanti sistemnya bacanya bergantian aja ya. Boleh nih, nggak apa-apa nih. Yuk, kita mulai aja dari Pak Haji Asep buat nomor 1. Nomor 1, Neng. Nomor 1 ya, Neng ya, bacain ya. Ya. 1, evaluasi akademi. 1, budaya berorientasi pelayanan dapat dijabarkan dengan kriteria sebagai berikut kecuali A. ASN harus memahami sumber daya yang tersedia. B. ASN harus memiliki kode etik. C. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku. D. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Udah, Neng. Masih sama jawabannya sekalian. Iya, sama jawabannya Pak Haji. Jawabannya kira-kira apa? Tersedia. Yang bukan kan ya? Yang bukan ya? Yang bukan. Harus memahami sumber daya yang tersedia, benar. ANS harus memiliki kode etik, betul. Kode etik dapat dijabarkan kode perilaku. Betul. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Yang mana nih?
kebingungan. Ayo, Kalau yang Pak Haji mungkin yang D kali Neng. Prinsip melayani sebagai suatu kebanggaan. Tapi itu teman-teman yang lain termasuk yang ya. bagaimana? Kalau saya yang A. Kalau A ya ASN memahami sumber daya yang tersedia. Yang A kali Neng lah. Yang bukan kan? Yang bukan Pak Haji. Betul. Yang A. Yang A. Coba yang lainnya coba Neng. Yang lainnya gimana? Cocok nggak? Dengan kriteria Iya, yang A. yang A Yang bukan ya. Yang bukan ya. ya kecuali Harus ASN. Harus memahami sumber daya yang tersedia. Jadi seolah-olah sudah dipaksakan ya. Berarti yang A ya. Yang A Neng. Coba Neng dirimu apa? Cocok nggak? Takutnya nggak cocok. Insya Allah A. Tapi ya. Benar. Ya. Ayo Neng lanjut Neng. Oke, lanjut nomor 2. Ibu Astuti. Neng silakan. Astuti Damayanti jangan tidur, Melek. Nah, kita tidur dikasih kopi Neng. Belum jam 9 makan ya Neng. Bapak Ibu, nyambi makan. Dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014, inovasi pelayanan publik dimaknai dengan A. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara langsung. Yang B. Terobosan jenis pelayanan yang merupakan adaptasi atau modifikasi dari ide inovasi lainnya yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan ide kreatif orisinal dan atau adaptasi modifikasi yang diikutkan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik. Yang D, terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif, orisinal, dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau dari jawabannya sih untuk dalam peraturan menteri Ini kata kuncinya ini kali ya, Butut. Inovasi Ini kali ya, pelayanan ya. inovasi publik ya. Inovasi pelayanan publik ya. Putus-putus. Pasti ada isinya ini. Apa itu isinya? Udah buka belum? Kira-kira apa Bu Tuti? Ya, dia keluar ya. Ada yang udah baca Bapak Ibu? Terobosan jenis yang Boleh sambil Google, boleh. Jadi biar kita bisa ketemu jawabannya. Siapa juga dari sini dari Google. Saya juga sambil buka Google, Pak Haji. Sama. Wi, Ya. Saya antara B dan D ya. Kalau saya Dalam peraturan Menteri PA antara B dan D nih. Antara B dan pelayanan publik. D. Bingung. Izin cukup TV, saya menjawab D. Sepertinya D, Bu. D. D lebih Dodol. terobosan jenis pelayanan yang Baik yang merupakan dan gagasan. atau adaptasi modifikasi yang memberikan Assalamualaikum. secara langsung. Kita kunci D ya. D. D ya jawabannya nih. Bun, dan lainnya. Apa enggak C? D. Terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan ide kreatif
atau adaptasi modifikasi yang memberikan manfaat. Ya, ya Neng, paham. Apa Pak Haji? Yang D benar sama kalau atas saya Mas. Terobosan jenis pelayanan baik merupakan gagasan atau ide kreatif orisinal dan atau adaptasi yang memberikan manfaat. Oke, dikunci D ya. Iya, kalau saya ikut D. Tahu Neng, coba yang akuratnya Neng. Yang lain? Coba deh. Baru 3 suara yang D. Ini saya nemu Bu, saya bacakan ya. Boleh. Saya bacakan ya. Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan atau ide kreatif orisinil dan atau adaptasi atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oke, berarti D ya, sama ya? Iya, ya, betul. Jawabannya. Oke, makasih Bu Asria. Lanjut Bu Asria, boleh baca nomor 3. Nomor 3. Satu hal yang mendasar yang membedakan inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah A. Penggunaan anggaran yang tidak profit oriented, pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan, C. Transferabilitas inovasi, D. Kemudahan dalam akses teknologi. Sektor publik. Ya. Benar. Mungkin A ya. A. A ya. Penggunaan anggaran tidak profit oriented. Oh iya benar. Belum. Saya izin ke C. C. Satu hal yang mendasar memberikan publik. Kalau profit oriented itu maksudnya yang tidak menggunakan hasil, tidak menghasilkan produk maksudnya ya Neng. Ya Bun. Yang A itu penggunaan anggaran yang tidak profit oriented, maksudnya profit oriented itu yang tidak menggunakan hasil apa menghasilkan barang jasa gitu. Yang A tuh. Maksudnya kalau yang A ini penggunaan anggaran yang tidak orientasinya bukan kepada mencari keuntungan, Pak Haji. Oh. Jadinya kemana itu? Profit. Jadinya ya bisa ke sosial, maksudnya ya intinya nggak mencari keuntungan semata di sini gitu loh. Oh, profit ini oriented. Oh. Ini A ya. Yuk, akhirnya yang mana nih yang benar yang ini, yang mempakatnya? Belum ketemu jawabannya. Jadi kalau di sini kan kalau sektor publik itu kan sebuah bagian dalam sektor ekonomi milik suatu negara yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik dan masyarakat. Berbeda kalau dengan swasta, kalau swasta itu bagian dari sektor ekonomi yang bertujuan untuk berkepentingan publik, namun bedanya dipegang oleh pihak swasta. Memiliki stakeholder sendiri bersifat pribadi. Belum ketemu. Ini saya udah nyari di Google nih. Ya, ada nggak Pak Arum? Pak ya, jawabannya sih di sini hubungannya dengan pelayanan. Pelayanan apa C Pak Armud? Jadi di sini dijelaskan hal yang membedakan dari inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta adalah cara dari kedua sektor tersebut memandang pengguna yang mereka layani. Memandang pengguna yang layani, ya nomor B dong. Ya, jadi lebih memandang ke pemberi layanan yang sudah diberi pelatihan. Kalau saya sih lebih ke A ya, kalau misalnya pelayanan ya, karena kan di sini penggunaan anggaran yang tidak profit oriented gitu. Kalau memang ke pelayanan. Kalau misalnya B yang sudah diberi pelatihan. Saya juga sudah diberi pelatihan sepertinya. Makanya A. Di sini nih kamu silang pasti. Ini kan silang. Bagaimana dengan yang lain? Mufakatnya saja. Kayaknya C deh, Bu. Aku bingung.
Kalau di sini kan pertanyaannya inovasi ya. Ya, inovasi. Inovasi di sektor publik dengan inovasi di sektor swasta. Kalau transferabilitas inovasi itu kan halnya sistem berbasis online inovasinya sekarang kan. Itu instansi. Pertama dalam hal data kepuasan masyarakat ya. Masukan bahkan kritik yang diberikan oleh masyarakat secara cepat. Pastinya inovasinya adalah pelayanan yang mudah gitu ya. Jadi yang mana tuh Pak itu? Emang sih A juga bisa. Tapi yang lebih akurat ya. Cari kata kunci yang lebih tepat. Yang A. Di situ kan inovasi mungkin ya. Inovasi. Betul. Bisa. Ini kan ya nih. Itu Neng. Iya, ya itu sih penjabarannya itu benang merahnya di situ. Kalau saya pikir sih karena di sini sudah ada yang membedakan. Kalau pemerintah kan memang enggak profit oriented kan, memang pure pelayanan gitu kan, beda dengan swasta gitu. Pasti, udah jelas. Bu Tuti, bagaimana Bu Tuti? Yang kalau Pak Azhar tadi yang mana ya Pak? Lapar, saya lapar, nggak bisa mikir. Sih, ya emang ada dua nih Pak, yang pastinya nggak tahu nih. Antara A dan B ya? Yang C, Pak C. Antara A dengan C. C. Saya D, Ustaz. Antara A dengan D. Yang C itu. Kalau pendapat saya misalnya transferabilitas inovasi ini mau swasta ataupun ke pemerintahan sama ya. Kalau saya ya. Maksudnya saling memang berinovasi gitu. Berikan transferan ya, jadi kayak barter gitu ya. Ayo. Kesepakatan aja, ayo. Nanti bisa sambil dicari lagi. Ya kita kesepakatan. Kalau di sektor swasta biasanya dari anggaran. Dari anggaran. Yang membedakan dari swasta itu ya anggarannya. Iya. Apa kita ini dua dulu ya? Kita kasih pilihan dua ya? Iya. Iya Neng. Antara apa nih? A sama C ya. Antara A dengan C. Nanti sambil dicari jawaban yang lebih tepat. Gitu antara dua. Salah satu nanti sini. Oke, lanjut nomor 4. Siapa yang mau baca? Yang lainnya belum Neng ya. Itu Pak Asar yang belum Neng, yang belum aja Neng. Nggak kebagian semua. Pak Asar Neng, Pak Asar. Nomor 4 ya Pak? Iya betul. Biar kebagian semua Pak. Melebihi harapan customer ditujukan dengan A. Meningkatkan pelayanan dan tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi. B. Selalu menanyakan dan melakukan survei kepuasan masyarakat. C. Mencari tahu ekspektasi customer di masa yang akan datang tentang layanan apa yang diharapkan. D. Menunggu perintah atasan terkait terobosan baru. Dengan layanan melebihi harapan customer. C, Ustaz. C. Saya. Iya sih, lebih C. Mencari memberikan layanan melebihi harapan customer. Ya. Masa akan datang tentang layanan yang diharapkan. Iya Mas, jadi ke depannya ya. Jadi, ke depannya mudah-mudahan lebih baik dari yang saat ini gitu ya. Mencari tahu. Pendapat yang lain? Saya mari ke C kali ikutlah. Saya kenapa ke A ya? Lebih ngas. Mencari tahu. Mencari tahu ekspektasi itu kan maksudnya yang kedepannya jangan akan lebih baik kan maksudnya ya. Jangan sampai terpuruk ke depannya, harapan-harapan kan sebenarnya ya. Untuk yang C. Pengennya apa sih gitu? Pengenannya apa gitu? Pengenan dari masyarakat. Kalau ada. Ini saya ketemu jawabannya nih Pak Haji. Apa tuh jawabannya? Yang A nih jawabannya
Jawabannya meningkatkan mutu layanan dan tidak boleh Saya juga lebih ke A tadi. Pak Arum di mana ngambil dari Google ya? Ya, dari Google. Memberikan layanan melebihi harapan Kalau customer. jawaban C itu kan lebih ke depan ya, sedangkan ke customer yang udah kita dapat nggak kita perhatikan lagi gitu. Padahal tuh sebenarnya kan ketika kita udah dapat customer memang harus diperhatikan gitu, meningkatkan pelayanan untuk kedepannya gitu ya. Ya. Dan yang dibungkus A kalau ngikutin itu mah ya, yang sudah ada ya. A, ikut A ya. A ya. A ya, boleh. Yang belum baca yang banyak tuh, yang belum Nomor Neng. 5. Pak Arum, ayo monggo dibaca, boleh. Pak Arum tuh. Ya, Oke, siap. pokoknya belum aja deh kebagian semua nih. Oke, dalam suatu kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa, ASN dituntut untuk A. Terpaksa dengan keadaan dan mengharapkan bantuan dari pihak lain. B. Melakukan inovasi dan menggerakkan sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut. C. Memberikan tanggung jawab insentif kepada pemimpin atau rekan kerja lain yang lebih kompeten. D. Meminta alokasi anggaran yang lebih banyak karena permasalahannya cukup sulit. Jawabannya pasti B. B itu tadi yang B. Yang B itu melakukan inovasi, ya itu emang benar dong, kembali pada diri kita ya, menjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ya itu Neng, kita akan yang lainnya. Asep Abdul Aziz tuh belum tuh Neng. Suruh Neng. Lanjut nomor 6 boleh. Neng, suruh Neng. Tuh, Asep Abdul Aziz. Siapa Pak Asep Abdul Aziz? Oke, siap Pak Haji. Kebagian semua. Nomor 6 ya Pak Haji. Oke, lanjut tuh, Neng. Tujuan utama dari nilai dasar ASN adalah A. Menjadi dasar pembentukan peraturan internal tentang kewajiban masuk kerja. B. Menjadi pedoman perilaku bagi para ASN dan menciptakan budaya kerja yang mendukung tercapainya kinerja. Ada tulisannya nih. Kok nggak ada tulisannya itu, Bu? Iya, nggak tahu hilang, nggak apa-apa, lanjut. Yang C. Menjadi pertimbangan pemimpin untuk kerja dalam menentukan rekanan dalam proyek strategis. D. Menjadi instrumen pengukuran kinerja ASN oleh masyarakat. Apa Pak Asep jawabannya? Jawabannya yang B. Oh, saya ke B ya? Iya, Bu. Ya, B yang itu, Bu. Menjadi pedoman perilaku, ya. Oke, dibungkus B ya. Bisa Neng, ya masuk. Oke, boleh lanjut nomor 7. Yang belum absen ya Bun, yang belum pada absen ya biar gampang ketahuan. Yang belum absen. Ya, saya baca Bu nomor 7, Bu. Ya, atas Pak Haji. Silahkan yang belum baca. Ya, saya baca Pak Haji. Siapa tadi? Ibu siapa? Atma Irza. Ya, mangga Bu. Atma Irza ya Bun. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut. A. Akuntabilitas kejujuran dan hukum. B. Akuntabilitas proses dan program. C. Akuntabilitas kebijakan. D. Semua jawaban benar. Yang B. D. Akuntabel proses dan program dong. Kalau saya sih D ya. Mana Neng? Coba alasannya dulu, alasannya Neng. Alasannya kan di sini kan mewujudkan organisasi publik yang akuntabel. Akuntabel itu kan bertanggung jawab kan. Bertanggung jawab, betul. Terus? Kalau bertanggung jawab terhadap kejujuran dan hukum kan pasti. Ya. Bertanggung jawab terhadap proses dan program juga iya. Bertanggung jawab terhadap kebijakan juga iya. Ya. Iya, betul semua dong. Pintar. Tapi nggak tahu kembali sih ke yang lain. Ya kalau ngikutin itu Neng benar semua sih. Ya. Tapi kita harus ngikutin satu aja apa semuanya tuh Neng, empat-empatnya. Ya itu jawabannya yang D Pak Haji. 7. Semuanya benar. Benar kan ya? Ini jawabannya ada 4. Jadi semuanya benar maksudnya. Satu lagi apa Pak Arum biar satu lagi mana? tulis.
Biar Satu, ditambahkan. akuntabilitas kejujuran dan hukum. Dua, akuntabilitas proses. Tiga, akuntabilitas program. Dan yang keempat, akuntabilitas kebijakan. Oh, berarti yang B itu dijadiin satu. Udah. Satu, Neng. Oh, berarti udah benar ya? Tetap, Neng. Proses dan Iya, jadi program ya. yang disatuin kayaknya mah ya, nggak mau ribet Ya, ya. jadi itu ada 4. Ya, jadi jawabannya Neng gimana? Udah deh Pak Haji. Oh Semua iya, jawaban betul. benar. Oke, siap. Ya. Bu Asuro boleh baca nomor 8. Berikut adalah termasuk alat akuntabilitas. A. Perencanaan strategis atau strategic plan. Yang B. Kontrak kinerja. Yang C. Laporan kinerja. Yang D. Semua jawaban benar. Kalau jawaban saya, semua jawaban benar. Saya setuju, Bu. Iya. Ya, Neng. Pak Arum juru kunci. Juru kunci cari di Google. Tapi benar Neng udah. Karena kalau itu Gimana Pak Kade? Betul? Di sini laporan kinerja nggak ada. Oh, nggak ada. Adanya laporan akuntabilitas. Yang akuntabilitas. Sama itu, Pak. Sama ya, akuntabilitas Kan dengan alat, kinerja termasuk alat. Alat. Nih, di sini nih ininya kata kuncinya. Alat akuntabilitas berarti kan memang alat itu kan bisa berupa laporan atau program, ya kan? Kalau saya sih gede. Kalau saya C. Ini ada nih, Bu. alat Ya, Pak Arum. Saya deh. Alat-alat akuntabilitas. 1, rencana strategis. 2, rencana kinerja. 3, kesepakatan kinerja. Kesepakatan maksudnya kontrak ya? Kontrak, kayak kontrak kerja. Ya. Yang keempat, laporan akuntabilitas. Yang kelima, penilaian sendiri. Yang keenam, penilaian kinerja. Yang ketujuh, kendali manajemen. Berarti D ya? Berarti benar semua ya? Ya. Bilan boleh saya jawab? Boleh. Berikut ini adalah unsur dari gravitasi. A. Bersifat tanam budi. B. Tanpa kesepakatan. C. Diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri. D. Semua benar. Menurut saya bersifat taman budi iya, kesepakatan. Mungkin D. Iya. Kemarin saya nemu soal ini jawabannya D sih. D ya? Iya. Iya, Neng. D. D ya jawabannya ya? Iya. Karena gravitas. Oke, lanjut nomor 10. Bu Asia, boleh nomor 10? Pilihlah pernyataan yang paling tepat. A. Integritas adalah nilai yang dapat mengikat setiap unsur pelayan publik secara moral dan membentangi institusi. B. Peran integritas individu lebih penting daripada intervensi melalui sistem kebijakan. C. Integritas sistem otomatis akan terbentuk dari integritas individu. D. Akuntabilitas dan integritas masyarakat juga menjadi unsur penting terbentuknya pelayanan publik yang baik. Ya. Jawabannya, Bu. Integritas adalah yang mengikat setiap dalam D bukan, Bu? apa Saya juga ya? condong ke D, nggak tahu yang ya. lain.
Integritas masyarakat. Ya, Dek. Coba Dek, ya. Dek, coba. Jasnya apa coba coba. Dijabarkan coba Neng. Pak Rum deh, Pak Rum. Pak Rum juru kunci. Coba Ini nyari bener nggak? di Google-nya susah. Iya. Ah, Iya. Kalau tapi saya berat gede sih. Iya, karena D ya. lengkap sih ya. Tabel. Dasar integritas. Ya, yang D. Kita kunci D aja kali ya. D. Ya, nggak apa-apa nanti bareng-bareng, salahnya benernya bareng-bareng. aja udah. Haji bisa aja. Iya dong. Dari awalnya bareng-bareng. Lanjut nomor 11. Yang belum Neng, yang belum. Biar kebagian semua yang belum, yang merasa belum. Berikut adalah termasuk prinsip. Yang merasa daftar hadirnya udah banyak Neng belum? Saya sudah, Pak. Yang belum. Biar kebagian semua yang nggak belum absen dulu deh. Absennya di mana Pak Haji? Udah dikirim linknya di chat di WA. Maaf Pak Haji, tadi saya absennya tidak di screenshot. Udah, tapi kebaca kali ini nanti ya. Iya, Bu Asia Pak. Ya udah nggak apa-apa, yang belum aja nih. Udah lanjut lagi boleh Neng, lanjut. Bu Arubaya boleh baca. Berikut ini adalah unsur termasuk prinsip keterbukaan informasi kecuali maksimum, accurate, limit, expression, top, mail. Prinsip semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses masyarakat. B. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang berpotensi merugikan kepentingan publik dan harus bersifat terbatas dan tidak permanen. C. Permintaan informasi harus disertai dengan alasan. D. Informasi harus utuh dan benar. Kecuali ya. Yang bukan. Ini bersifat terbuka dan diakses masyarakat. Kalau A oke kan kayaknya ya. Oke, A oke. Kayaknya B, kayaknya B Kayaknya ya. sih aku lebih ke Ya, B. jawabannya B. Kalau C sama D ya benar. Yang B. B. Ada ya, kalau B ada yang ditutupi kan. Ya. Iya, merugikan, tidak Merugikan. Belum absen. Oke, lanjut nomor 12. Pak Asep Abdurrahman boleh baca? Ya, saya hormat. Nomor 12 kan? Obat, ya. Ayo atuh. Lanjut dulu, Bu. Kawan-kawan itu lanjut dulu. Tuker naon. Rari wuh murunan. Nggak maca hungkul. Iya, kan masuk. Kasih ya. Mudah-mudahan. Absen di grup mana ya Pak Haji? Tadi di link diskusi kita. Udah aku kirim lagi yang ke bawah. Oh iya wes. Di WA link ya diskusi ya. Iya. Isi aja udah ditaruh lagi barusan. Tat, nomor berapa, Tat? 12. 12. Mahal hari meureunan. Diskresi administrasi menjadi starting point bagi masalah moral dan etika dalam dunia administrasi publik. ROR. Ya, ROR. Mohon. 1989 dan Keban 2008. Maksud dan diskresi adalah diskresi bentuk VA, bentuk fleksibel aturan berlaku, kebebasan pejabat dalam mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri. C. Keputusan disepakati bersama antara pejabat ataupun pemberi layanan dengan masyarakat. B. Tidak ada jawaban yang benar. Diskresi hukuman kayaknya itu. Betul. Ya. Hukuman yang yang akan data, biasa manipulasi data. Biasa nama. Diskresi hukuman yang atau lah ngajar 1 tahun ngomongin apa 10 tahun gitu.
B kayaknya tadi ya. Coba di Yang B ya. boleh. Kalau itu masuk Yang akal B nggak ya? itu Kebebasan ya. ya kebebasan mengambil keputusan sendiri. Iya. Betul. Kalau ngikutin dari itu, deskripsi itu, manipulasi data biasa. Oke, lanjut nomor 13. Izin saya baca, Ibu. Yang belum, ya Bun, yang belum Bun. Berpikir terbuka dengan belajar. Hal yang berbeda adalah gambaran dari seseorang yang melakukan proses belajar, yaitu saya D. Jawabannya B dan C benar. Berpikir terbuka. Yang lain bagaimana? Yang abu. Berpikir terbuka. Lim unel naon, tahu dulu lim naon, unel lem naon, Itu relem naon. belajar, unlearn Terus, itu tidak belajar. Terus ainu Unlearn relem belajar naon. kembali. Aju kumaha. Kalau itu ada unlearn-nya itu ya? Mohon eta ngahalangan. D. Naon B. B dan C benar. B dan C benar. Jawabannya Dua ya Bun ya. Proses belajar yang aktif sama naon jawab Proses belajar yang terbuka. Belajar terbuka. Proses belajar terbuka. Dua jawaban. Kalau yang B aja gimana B? Kalau saya sih yang A ya jawabannya. Ada. Google jawabannya yang A, Pak Haji. Jawabannya A. Lem naon lem artinya lem. Belajar Pak Haji. Lem. Unlearn itu lem ini learn kayaknya bukan unlearn deh. Naon lem. Iya itu lem. Makanya. Lem. Ya. Ini tipe ini. Iya itu harusnya real. Lena. Nah iya jawabannya yang A. A ya? Iya. Aku baca ya Bu, coba ya Bu, unlearn ya Bu. Aku dapat ini sebentar ya. Baca dulu. Learn, unlearn, relearn adalah kemampuan adaptasi pola pikir terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan secara keseluruhan. Kemampuan adaptasi pola pikir terhadap perubahan dan perkembangan lingkungan secara keseluruhan. Ya, itu berpikir terbuka ya itu ya maksudnya. Ya ini kesimpulannya yang A. Iya yang A. Ulang lagi nih, aku belum paham kalau liam itu naon liar. Liar. Liar naon liar. Ya. Liar ya Pak Haji. Naon. Learning. Learning Dari mana kata naon. learn belajar. Terus unlearn. Lepaskan. Atau hiji-hiji atau dia ada artikelnya supaya Jawabannya apa. A ya. Tapi Iya, artinya dulu jawabannya Neng. Nanti AA aja artinya kagak tahu gimana. I learn naon gitu, unlearn naon, unlearn Buka modul. Mikromodul. Hanya nambah Google. Tahu aki-aki. Anak Siap muda Haji mau ngapalin gitu. kunci jawaban aja. Oh. Siap lah. Ya, ini bungkus ya. Ya, siap bungkus, Neng. Lanjut. Oke. Jadi belajar, belum belajar, sama belajar kembali, Pak. Itu artinya. Oh, betul. Tuh. Kan jadi ngerti saya. Bu Afia mau baca? Semua, Neng. Monggo Bu Afia. Iya Ibu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, udah. Pas. Ya. Kayak artis suaranya. Sebenarnya mau mencoba ini Bu, mencoba menjelaskan yang learn, unlearn, sama relearn. Boleh, ya, boleh coba biar Pak Haji tahu tadi nggak ngerti. Ini juga saya barusan searching Pak Bu. Coba boleh nggak apa-apa. Biar kalau paham. learn, ya. Kalau learn kan dari istilahnya tadi betul Bapak Ibu, belajar, proses belajar terus menerus gitu ya. Oh, nah, proses belajar terus menerus. Betul. Kalau unlearn yang saya baca di sini kita
tidak hanya apa namanya, tidak hanya berfokus kepada satu konsep aja gitu Pak yang saya baca. Di sini ada keywordnya, kamu tidak benar-benar melupakan kerja itu ke kantor, namun membuka perspektif bahwa kerja itu bukan hanya ke kantor gitu. Jadi unlearn ini tidak hanya ada satu konsep gitu dalam belajar. Begitu. Kemudian terbuka ya. Iya terbuka. Kemudian kalau yang relearn itu tahap terakhir dari proses learn, unlearn, dan relearn. Ini benar-benar menerima fakta baru begitu. Jadi kalau tadi yang learn kita baru belajar, kalau unlearn kita belajar banyak perspektif, kemudian kalau relearn itu kita menerima fakta bahwa belajar itu tidak hanya satu perspektif begitu. Jadi sepertinya seperti tahapan-tahapan begitu ya Bapak Ibu. Antara learn, unlearn, dan relearn. Kurang lebih seperti itu. Ya, Terima kasih Mbak Afia. Ah, benar jawabannya. Udah dijelasin ya, makasih. Ya, Lanjut. mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi meyakinkan. Iya. Oke, lanjut nomor 14. Bu Ya, Asri, tadi. mau baca Bu Asri? Yang tadi Boleh, Neng, yang boleh. tadi barusan tuh Neng. Oke, saya yang baca ya. Yang tadi barusan nyambungin. Pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai, yaitu A. Sesuai kebijakan hak pengembangan ASN dalam Undang-Undang ASN, B. Sesuai kebijakan pembangunan nasional, C. Sesuai sistem pengembangan ASN, D. Salah semua. A dong, aku mah A. Sesuai kebijakan hak atau pan orang gawe diberi duit ke pemerintah. Jadi sesuai undang-undang ASN. ASN. Ya, kalau ya Neng. Tahu yang lainnya sama nggak Neng? Tanya dulu. Saya juga A sih. Ya laras Pak Ji, Udah Neng. Bungkus Neng ya kalau. Ya Neng. Ya 15. Ntar pindahin dulu biar bisa kebaca. Oh, sekarang olot masalah mana yang udah pada tua. Mana pusing bacanya juga. Yuk, yang mau baca? Yang belum nih. Yuk, mempersingkat waktu langsung aja yang mau baca. Aku bacain lagi ya. Ayo yang baca aja nggak apa-apa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, adanya hak pengembangan pegawai yang mengatur jumlah jam pelajaran hak pengembangan bagi pegawai adalah A. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi pegawai pemerintahan dengan perjanjian atau P3K. B. Sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi P3K. C. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan maksimal 20 jam pelajaran bagi P3K. 1 jam 10 menit 29 detik. D. Sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi PNS dan sekurang-kurangnya 20 jam pelajaran bagi P3K. AB. Kalau saya D. Kurang-kurang 20 jam pelajaran. Di sini kan hak PNS dengan P3K sama. Sama haknya. Kalau saya sih D. 24 jam, Bu. 24 jam kan? Tapi 24 jam di situ apakah 20 ya? Berbeda antara PNS dengan P3K? Sama. Kan kalau 20 itu 24 itu kan udah ditambah di pelajaran lain seperti karena di sini kan konteksnya hak ya. Hak ya. Kalau 24 itu kan maksudnya terlihat dari angka jam bekerja gitu bukan, kalau saya. Kewajiban haknya. Kalau ya itu kan kalau 24 kan ditambah jam pelajaran mata ini yang di luar pelajaran kita guru kelas ya. Yang olahraga, agama gitu maksudnya kan kalau 24 tuh. Kalau belum ditambahkan guru dan tadi ya kita 20 nih.
Kalau saya sih ini sih patokannya kesamaan hak antara PNS dan itu betul. Kalau saya Artinya baca Gimana dibaca yang lain? di aturannya ada Bu tadi di aturannya ada di apa undang-undang. katanya? Boleh Pak dibacain Pak? Ya. Coba. Pemerintah telah menetapkan hak pengembangan kompetensi ASN atau PNS selama 20 jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk pegawai pemerintah P3K maksimal 24 jam per tahun. Ya. Berarti A. Iya, yang tadi saya bilang 24 karena 20 buat PNS itu. iya, soalnya gini, kalau 24 itu saya pikir jadi dari bidang studi digabungkan ke situ agama sama PJOK. Kalau kita kan 20. Jadi PJOK 2 jam, agama 2 jam digabungkan jadi 24. Gitu, Neng. Kalau mengacu ke 24 ya. 20 buat PNS sama 20 buat PNS tadi Pak. Sama PNS sama ASN P3K. Sama. Jadi Coba yang sesuai aja sesuai undang-undang. Tadi tuh. Coba diulang lagi tadi Pak. Ulang lagi Pak. Lagi baca undang-undangnya. Ya, saya baca lagi ya. Ayat 2, beban guru sebagaimana dimaksud ayat 1 sekurang-kurangnya 24 jam. Oh, benar, Neng. Dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 minggu. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 disampaikan bahwa beban guru kerja guru minimal 24 jam tatap muka per pekan atau setiap minggu hal ini. Iya, udah benar. Iya, Neng. Jadi A tuh. A tuh jadi jawabannya. Jangan digituin tuh tumpah semuanya. PNS 20 sedangkan P3K 24 ya. Iya, betul. Nggak pakai air. Berarti jawabannya adalah A dong. Tapi PNS jangan catat 20 Pak. ya. PNS 20, P3K 24. Betul. Berarti C. C jawabnya, Mbak. Yang C Sama jadinya. aja C 20. Bukan. Yang A lah. Yang PNS. Itu yang A kan 24 buat PNS Pak. Sementara kan dalam undang-undang Iya. 24 buat Masih 20 bagi-bagi Ini saya share ya. Coba. Nih, pemerintah telah menetapkan kompetensi ASN PNS 20 jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk P3K 24 per tahun. 24 ya, Nen. Tapi di jawaban A itu kan 24 buat PNS. Iya. Ya, itu yang Bu Tiwi itu kan per tahun, bukan per minggu itu. Ini diminta per minggu. Per minggu mah bukan dong. Kalau per minggu mah ya kalau tahun jam per minggu. Kan 6 jam per hari. Kata kuncinya 5 jam per hari. Kata kuncinya dari sini kan Pak, undang-undang ini kan. Nomor 5. Nomor 5 hak pengembangan pegawai. Ini kan. Artinya belajar pengembangan diri maksudnya kayak pengembangan bukan jam mengajar. Mungkin izin 20 yang D itu tipe kali. Kurang-kurangnya 24 harusnya itu ditulis 20 ya, mungkin ya. 20. Ya, yang di C itu yang C tulisannya 20 tapi dalam kurungnya 24. Iya, tepat. Tapi soalnya salah penulisannya kali ya. Ini 24 ya. Salah penulisannya kali ya. Iya. Iya, Bu. Nah, ini baru Nah. masuk. Keluar. Bu, yang B, Bu. B apa C? B juga sama B. Oh, ini ya, 20 ya. Yang B. Ini. Elah, mereka kan juga enggak di sana. Lebih ke B berarti ya? B, lebih mendekatin. Iya, B, Bu. Mendekati aja. Kalau belajar sendiri nggak ketemu nih jawabannya. Hari Bu. Asapang bener nawe. Agak kayak orang bener sendiri. Oke, lanjut nomor 16. Saya baca aja.
Ayo, Yang belum Mangga. aja, yang belum nih. Ya kebagian semua yang Salah belum. satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkatkan kompetensi antara lain yang paling sesuai yaitu A. Dinamika perubahan proses kerja instansi. B. Perubahan dinamika dunia VUCA. C. Dinamika arahan pimpinan. D. Dinamika pertentangan global. Mana ya? Salah satu. IPF uca naon sih katanya uca puca Kayaknya puka yang D ya? Yang C jawabannya. yang C itu Kayaknya enggak D ya? Selalu artinya meningkatkan puka apa puka kompetensi. dulu puka tuh perubahan dinamika dunia Salah satu puka apa pendorong meningkatkan kompetensi kan? Pak Haji pantu nyaho puka. naon puka teh Puka baju. eta mah buka raribu raribu neng tuh mudah-mudahan Ayo kata kunci. Kayaknya kan selalu meningkatkan kompetensi. Kalau saya mah harusnya di Ya buka apa salah ya? satu pendorong pentingnya ASN selalu meningkat kompetensi. Saya izin jawab D. Saya izin jawab D. D, Pak. Alasannya apa, Bu? Alasannya dong. Karena kan dinamika pertentangan global itu globalisasi kan dinamikanya selalu ada saja ya dari berbagai sektor gitu. Kalau saya sih. Kalau saya malah dinamika arahan pimpinan karena apapun konsekuensi kita sudah ada garis tangannya dari pimpinan kita. Seperti pimpinan kita siapa saat ini yang mengangkat kita Bu Nadia apa saat ayeuna. Jadi ribu mau tidak mau kalau saya mah ikutin arahan pimpinan. Kalau kata pimpinan pengono ya bogono. Begini. Iya, siapa Haji? Kalau saya mah Ini juga saya ada nemu nih Pak Haji. Naon jawabannya? Jadi di sini pendorong pentingnya seorang ASN selalu meningkatkan kompetensinya. Salah satu yang paling sesuai adalah dinamika arahan pimpinan. Betul Pak Haji. Betul kan kata aku juga. Ini ya, apa kata si bos ibaratnya. Saya juga jawabnya C Pak Haji. Iya benar ya. Lanjut. Udah ketemu jawabannya. Lanjut nomor Haji. 17. Haji. Naon? Itu tadi nomor 16 kayaknya ada yang sama deh sama yang soal yang di atas tadi, coba deh. Scroll lagi ke atas. Bentar 16. Terus lagi Pak. Lagi terus lagi Bu. 13. Lagi. Kayaknya nggak ada Pak. 14 ada, ya? Dia belajar dulu. Di 14. Bawa lagi Bu. Pelan-pelan. Iya, betul. Hujan. Ade, lagi. dulu benar. Tadi ya. Den, dia di kamar. Tungguin di kamar ya. Nah. Iya, bentar lagi selesai. Benar. Taruh kayaknya. Anak saat anaknya cepat. Ya, itu nomor 14 tuh pentingnya. Dari mau anak. Nggak ada ya. Tadi perasaan ada yang mirip-mirip deh. Mana tuh hari Jangan baca di Google juru kunci. Pak Rumah merendah hari merendah. Benar Pak Haji, ada yang mirip tadi. Kurang kopi kali Pak Haji. Mana kopi luwak kopi. Kopi Pak Haji Asep. Atas mengebot turun ke bawah males. Lanjut 17 Pak Asep Ruhiyat baca. Ngota mana? Nyantai jangan tiduran. Dengan berlakunya tatanan nilai berakhlak, wah kayaknya tadi nih. Untuk perilaku kompeten, A. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. B. Membantu orang lain berpendidikan. C. Melakukan tugas kualitas terbaik dengan kualitas terbaik. D, A dan C benar. Awak tipu nih. Aku made. D. Kalau aku D, kecil soalnya berumah dengan akhlak Nabi Muhammad. Apa Pak Asep? Aku made. Kita yang lainnya. A dan C. Kalau iya, A dan C itu. Ya, karena namanya sama, pemikirannya sama juga kayaknya.
Nah, rata aja. Apa nih, D ya? Iya, kalau aku tahu yang lainnya, Bun. Tanya dulu, Neng. Setuju nggak? Asep Kurnia, Asep Jenal A dan C benar. Mungkin berbeda kalau Iya, aku sama D dari awal. Soalnya berhubungan dengan akhlak, jadi meningkatkan potensi diri untuk menjawab tentang tantangan yang selalu berubah. Oh, ayeuna mah beda zaman, beda ayeuna, beda pemikiran, beda menteri gitu. Mau tidak mau kita harus adaptasi Beda dengan pimpinan atuh. atau perubahan dari lalian. Coba tanya Pak Asep-Asep yang lain. Kan ada 12. Iya, mah. Asep sadunia. Ibu-ibu lagi begitu. Sami, Pak, Sami. Oh, Sami. Yang belum aja, Neng. Yang belum siapa tuh suruh. Udah kebagian semua. Udah berapa putaran ini? Banyak baca nih. Yuk, nomor 18. Masih satu putaran masih, Neng. Yang belum baca maksudnya, udah kebagian. Iya, ya ini yang nggak muncul maksudnya orangnya ada apa enggak, takutnya saya panggil nggak ada ini. Oh iya. 33 ada. Ya, nomor 18 yang mau baca. Yang belum baca aja deh, yang belum. Kalau udah baru kita ke depan lagi gitu, 2 kali putaran. Izin saya coba baca ya, Bu. Ya, silakan. Boleh, yang belum ya. Oke, baik. Berikut pernyataan yang paling sesuai terkait konsepsi kompetensi adalah meliputi 3 aspek penting berkaitan dengan perilaku kompetensi, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap, aspek pengetahuan, keterampilan, dan etika, aspek pengetahuan, pengalaman, dan sikap. Mungkin jawabannya yang B mungkin ya, Bu. Mana Pak Bu? Ini yang paling sesuai dengan konsepsi gitu kan. Ya, Sep. Salam dari Memet. Mana ayeuna sak dari budakna. Main kelompoknya Pak Jasep. Sinak sini tuh sudah main. Bakal jelas terminal gitu. Pramuka lagi. Ini 18. 18 aku lebih condongnya ke ini. Yang sekonsep ya. Yang di ke etika, kalau aku mah yang C tahu kalau yang lain. Jadi aspeknya pengetahuan, keterampilan, etika yang lebih mendekati kompetensinya kan. Perilaku ya. Kalau nggak tahu ke yang lain. Jadi yang B alasan kenapa alasannya? Karena afektif, psikomotor, kognitif, pengetahuan keterampilan ya. C1, C2, C3 ya. Pengetahuan, keterampilan. Ayo yang lainnya, Bu. Keterampilan sama sikap. Saya kayaknya B ya. B. Pengetahuan, keterampilan sama sikap. Yang B Pak. Yang B iya. Iya. Nah. Oke, yang B bungkus. Iya. Iya. Alasannya Kenapa, Bu? Ya, ada 3 aspek. Pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, sama sikap, attitude. Yuk, nomor 19. Izin Pak Haji. Ya, lanjut silakan. Izin saya yang baca ya Bu. Ya, Tiwi dan Pak Haji ya. Iya, silakan lanjut. Yang belum kebagian aja biar kompak. Iya Pak Haji. Nomor 19 yang dimaksud dengan modalitas etika.
A. Pelayanan yang berkualitas. B. Pelayanan yang relevan. C. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. D. Mempertimbangkan pilihan sarana kebijakan kembali. Kalau berbicara tentang etika, berarti tidak jauh dari norma moral ya Pak Haji ya, biasanya. Ya, betul ya Pak Haji ya. Dan tindakan juga. Berarti C pilihannya Pak Haji. Jembatan antara norma moral ya. Jembatan antara norma moral dan tindakan faktual. Atau yang lain. Setuju. Ya, kalau saya sih yes. 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 Lagi oleh narsum udah dibilang kayak dangdutan kalau saya. Lagi lomba dangdut. Aduh. Kalau dangdutan kalau saya sih yes. Kayak lagi juri dangdut ketahuan nih. Mati lampu ya sayang. Atau kalau saya yes itu mah kayak orang lagi juri. Ayo Pak Arum biar nggak ngantuk. Iya tuh dia belum baca tuh. Masih sejam lagi Neng. Baru jam 8:09. Ya Pak Haji. biarin. Nomor 20 saya coba baca Bu. Ayo silakan. Masih durasi sejam lagi ya. Kita udah jalan sejam ya. Ya. Takut diingetin Neng. Oke, saya baca ya. Lanjut. Berikut ini adalah bentuk kode etik. Nomor 20, Bu. Iya. Ya, 20. Oke. Berikut ini adalah bentuk kode etik ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN. Kecuali melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menggunakan kekayaan dan barang milik negara untuk keperluan pribadi. D, jelas. Iya, jelas itu D. Iya, betul. Pribadi kayak Sambo nanti ya. Kayak di Sambo. Sambo. Oke. Bu, ini cara pasangnya. Lanjut 21. Berikut ini adalah bentuk perilaku dosen dalam kode etika menurut Undang-Undang ASN yang paling tepat adalah A. Menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi publik. B. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. C. Menjaga jika terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. D. Memberikan informasi yang tepat, menyesat pihak lain dan yang memerlukan informasi terkait kepentingan kediaman. Jawabannya A. Iya, jelas itu jawabannya. Iya. Menjaga kerahasiaan atas seluruh, betul Neng. Kalau saya kok B ya? Aku malah alasannya apa Neng? Yang abu. Kekayaan para negara secara langsung. Alasannya apa kalau B? Neng. Kalau B alasannya walaupun dia menggunakan secara bertanggung jawab, tapi kan nggak boleh menggunakan kekayaan milik negara. Oke, berarti Pak A ya? A apa? Menjaga kerahasiaan seluruh informasi publik. Kalau A, aku malah lebih condong ke A. Iya Bu, yang B juga ada nih. Iya, kemarin aku baca soal ini kayaknya jawabannya B. Jawabannya apa? B. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Oh, kasih Sambo kemarin ya CCTV-nya diberantakin ya. Bener Neng, udahlah. Ikuti si Sambo gara-gara CCTV dirusak ya. Ya kekayaan. Apa B ya? Iya kan bulan 3 itu. Iya, yang B. Ada ini yang B. Iya. Gara-gara Sambo tuh kemarin. Bawa-bawa Sambo dibawa-bawa. Gara-garanya tuh milik negara. Ayo lanjut 22. Ayo tolong asusin ayah. Tolong saya pinteran ibu. Anak pinter, anak rajin. Bu Ati boleh baca Bu Ati? Iya, sebentar Bu. Kedengaran suara saya ya? Jelas. Tindakan yang kurang tepat dalam perilaku ASN yang
Beretika kali ini ya. Adalah tindakan yang kurang tepat dalam perilaku ASN yang beretika adalah A. Melaksanakan tugasnya dengan cermat, B. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, C. Loyalitas hanya sebatas menyenangkan pimpinan atau berusaha memenuhi kebutuhan pribadi pimpinannya, D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. C kayaknya ya Pak. Iya, C. Kurang tepat. Ini kalau kayak gini cari muka ya namanya. Ya. Aku di cek. Padahal muka satu aja nggak bisa habis. Iya, mukanya hilang. Ya, 23 ya Pak. Yuk lanjut. Yang C. Tindakan berikut yang dapat dilakukan ASN dalam menunjukkan sikap adil dan netral yaitu A. Menjaga rahasia negara, B. Tidak diskriminatif dalam melayani, C. Selalu bertindak profesional, D. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sikap adil dan netral itu saya B ya Pak, tidak diskriminatif. Iya benar. Tidak diskriminatif. Maksudnya tidak membeda-bedakan. Kalau yang menjaga rahasia negara kumaha bukannya sama. Sesuai dengan kata kunci Pak Ji. Itu kan sikap adil dan netral. Jadinya tidak diskriminatif dan melayani. Ya. Siap, laksanakan. Ya, Pak Ji. Jadi yang terbaik. Yo 24. Pak Arya tuh belum baca tuh Neng. Siapa Pak? Barusan baca saya Pak. Udah. Yang lainnya udah putaran kedua belum Neng ini? Pak tadi Pak Haji putaran pertama kan masih ya? Yo mangga yang mau baca. Enggak yang belum, yang kebagian semua Neng maksud aku mah. Yang belum baca ya. Yuk yang belum baca dulu. Nanti kalau udah kita putaran lanjut lagi diulang ke depan. Oke, boleh Bu? Boleh, silakan Ibu. Yuk. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Caranya ada A. Menjadi bagian dari problem solver, pembeli solusi. B. Menjadi bagian dari sumber masalah, troublemaker. C. Melakukan tindakan, ucapan, perilaku yang bertentangan dengan sosial dan susila. D. Yang bertentangan dengan agama dan nilai lokal yang berkembang di masyarakat. Itu jawaban yang positif ya, jawaban yang positif yang teladan. Kata kuncinya figur dan teladan. Figur dan teladan. C. Melakukan tindakan ucapan yang C dong. C. Perilaku yang bertentangan dengan norma. Bertentangan itu. Bertentangan. C. Yang A. ini. Dan di sini yang A, ya, lebih A. karena di sini betul, Pak. bertentangan dengan norma-norma sosial kan nggak boleh. Iya nggak boleh. Memberi solusi. Jadinya yang A. Menjaga bagian dari problem pemberi solusi ya. Iya, jika ada sesuatu yang tidak baik. A ya. Ya. Oke, dibungkus yang banyak, suaranya terbanyak. Suara terbanyak. Berapa nih itunya jumlahnya nih? 50. Cukup nggak sampai jam 9 kita? Kalau nggak kita nyambung minggu depan lagi gitu ya? Nggak apa-apa, sampai 25 separuh dulu. Oh iya, separuh dulu ya. Jangan minggu depan Pak Haji, ntar keburu ujian. Oh makan, kapan? Besok lagi ya? Ini ya besok. Ya lusa boleh. Boleh, biar kompak. Malam Jumat nggak apa-apa, ya? Takut malam Jumatan. Malam Sabtu aja ya? Ya. Besok pengajian full. Dalam rangka mencapai tujuan nasional, diperlukan aparatur sipil negara yang mampu A. Menjalankan roda pemerintahan, B. Melaksanakan kewenangannya, C. Menunaikan hak dan kewajibannya, D. Mengimplementasi nilai-nilai berakhlak. Kalau saya D. Saya D. Saya D. Betul. Berakhlak. Karena tujuan ini udah mencakup semuanya. Mewakili semuanya. Tujuan nasional. Iya. Alakul karimah. Nabi Muhammad itu mah. Atau alakul karimah yang baik-baik. Mohon Pak Haji.
Oke, sampai 25 aja ya Pak Haji ya. Atau coba tanya ke teman yang lainnya, Neng. Mana Mau teman-teman? lanjutin apa mau bagaimana? Sampai 25 Pak Haji. Iya, 25 Oh aja, ya Pak udah. Haji. Nggak Apa mau apa-apa sampai deh. setengah 9? Boleh. Setengah 9 ya. 12 menit Arun lagi udah ya. ngantuk kayaknya tuh Pak Haji. Gimana? Iya, 12 menit lagi nggak 12 menit Berarti lagi ya. dilanjut. Oke, 12 menit lagi. Putus-putus, Bu. Saran, kalau bisa nih soal ini share ke teman-teman. Nanti begitu kita ketemu lagi di pertemuan kedua, sudah punya argumentasi. Halo? Ya, ya. Didengarin, Bu. Kurang jelas suaranya Pak Haji. Putus-putus, Bu Tuti. Makanya putus-putus. Kan layar ku otak merenan. Jadi gini Bu Asti minta Biasa nanti wae, ketika Bu Haji, mah. ketemu lagi kita Ya. sudah punya jawaban dari soal ini gitu loh dan ada argumentasinya gitu. Jadi misalnya nomor 26 saya udah punya jawaban A. Oh kalau ada yang nggak setuju apa gitu sepertinya ya Bu. Persiapan. Boleh, boleh. Boleh. Soalnya share dulu kali ya soalnya. Iya. Kan udah saya share itu Bu di Google Drive itu. Oh, oke. Gimana kalau sisanya kita bahas teknisinya Bu. Kita atau kendala-kendala selama pembuka login gitu mungkin ada yang Putus-putus, oi. Wi, ini Yuk. soalnya di Google Wi. Ada yang di Google Drive udah satu file itu kemarin. Oke. Siap. Dikirim Ulang lagi aja, ya Bu Bu, Dewi. Bu Artiwi. Ya, oke. Ya, dikirim Ya. ulang, Bu. Minta dikirim Takutnya ulang Bu Artiwi. Nanti ini saya share yang udah saya tandain ya. Oke, Iya, terima betul. kasih. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Nah, terima kasih Ini Bare. apa 10 menit kita diskusi apa sharing-sharing ini kita stop dulu Iya, bahas sharing-sharing soal. aja Ya, Bu, kendala-kendala boleh. yang dihadapi. Iya, oke. Jadi ini materi sampai sini aja ya. Mm-mm. Nanti besok hari malam Sabtu kita lanjut lagi ya. Oke. Tapi Sekarang sudah dengan kita jawaban ke kan, ini. Pak Haji? Ke yang tadi ini Pak Haji Asep, Neng, gini mau curhat ya. Boleh. Tadi kan kita sudah Curhat dong, Ma. Iya. Bocor. Mana masuk itu orang beneran. Jadi aku kan sudah ngikutin, ada trofinya 3, terus ada bintangnya 2. Tapi itu yang satu itu nggak susah banget. Biru lagi tidak mau hijau, tidak mau hijau. Padahal sudah 10 kali nonton. Bilona habis Haji. Mani rajin, Coba Pak Neng, Haji. kasih Udah, solusinya Mah. bareng-bareng. Udah, Kita cuekin solusinya aja. bagaimana ya? Terima kasih. Pak Haji, Bilona habis meren. Oh, Ralimu, enak aja. Aku mau paling palit dong. Coba Neng kasih solusi yuk. Gimana Intinya sebabnya? memang di MOOC itu ada satu video yang nggak bisa diakses. Semuanya memang mengalami seperti itu. Jadi ya teman-teman nggak usah panik, ya udah abaikan aja, fokus ke yang lebih penting. Gitu Benar, aja. Pak Haji. Baik. Benar, Tapi Haji saya juga. setelah itu hijau-hijau, apa? Pak Haji, Aku sama. bingung. Setelah itu apa? Setelah Itu. udah rapi begitu, lanjutannya yang kita Bikin- yang Yes, jurnal-jurnal Haji. bingung. Kita harus bikin resume ya Bu Artiwi ya. Iya Pak, betul. Bikin Jadi resume. bikin rangkuman agenda 1 2 3 ya. Ya, Iya. Terus 3 kemudian ini. diunggah ya, diupload ya. diupload di jurnal. Di Nah itu jurnal. kan teman-teman kan udah ada jadwal ya tanggal 16 ya. Ya, tanggal 16. Saya di mana Sarankan jadwalnya nanti belum ujiannya ketemu. jangan pas tanggal 16 ya. Di mana jadwalnya aku belum ketemu. Sekarang Ada nggak kayak dapat evaluasi Bu. diklik. Evaluasi. Oh ya Allah, ilah aki-aki mah lupa dasar. Oke, aku isukan saya cari Ya, evaluasi. karena di situ tertulis tanggal 16, jadi Oh, nanti ujiannya mengerjakan evaluasinya jangan tanggal 16. Kalau bisa H-5 udah boleh mulai. Oh. Jadi misalnya kesempatan 1 nilai kita masih di bawah KKM, kita masih bisa mengulang dengan tenang gitu, nggak terburu-buru Oh, panik. di hari Berarti ke-16-nya. tanggal 11 ya, tanggal 11 Ya, November ya. 11 boleh, Seberapa Jadi tanggal hari? 16 itu batas akhir ya. Batas, Jadi ya. bukan Oh. waktu pengerjaan evaluasi.
3 kali ya, Bu? Iya. Maksimal 6 kali juga boleh, Bu. Boleh ya? Boleh. Boleh kan ketentuannya kan 3 kali ulang itu kan nilai paling tinggi itu bisa 90 sampai 100, tapi kayaknya 100 nggak mungkin. Karena kita kan di biru 1. Nah, terus kemudian diulang 4 kali sekian sampai yang terakhir kan di atas 6 kali nilainya 70,01. Ya, betul. Berarti yang diambil yang tertinggi, yang 100-nya nggak diambil. Kayaknya sih kalau 100 kayaknya nggak mungkin deh, Pak Asep. Tapi kalau saya mah sekali udah di atas KKM udah nggak mau ngulang. KKM-nya berapa KKM-nya? 70,01. Saya mah pengen 90 aja. Asik. Mangga Pak Haji, mangga. Minimal 200 Untung aja Pak Haji ya. Tapi bantuin ya. Amin. Tapi bantuin aku ya. Aku nggak bisa. Pertiwi mau nanya. Jadi kalau kita sudah buka agenda 1, 2, 3, lalu kita udah lihat video juga di learning, tinggal kita upload ke jurnal ya Bu ya, semua itu ya. Iya Bu, betul. Baru setelah itu baru kita mengerjakan evaluasi. Nah, tahapannya sampai situ aja. Iya. Ya, makasih Bu Pertiwi. Jadi nanya Bu Tiwi. Yo Pak. Berapa lembaga rangkuman agenda 1 sampai 3? Gimana Pak? Berapa lembaga rangkuman agenda 1 sampai agenda 3? Iya Bapak, semuanya. Berapa lembar? Minimal 10 lembar ya? 10 lembar. Iya, 5 sampai 10 lembar kalau nggak salah. Minimal atau maksimal ya, Bu? Kayaknya minimal itu. Dah. Minimal. Itu ada yang 15. Paling sedikit ya, paling sedikit 10 gitu. Iya. Paling sedikit 10. Kalau di bawah 10 emang nggak bisa, Pak? Atur anak itu. Kumaha teuing lah. Tapi apa tulisan kita dibaca ya? Enggak ya, nggak bisa Enggak deh. Kita upload. Iya. Berarti di setiap kelas beda-beda ya? Iya, tergantung mentornya. Kalau Pak Riki maunya begitu kemarin ya? Iya. Maunya ya. 10. Yang sebelah malah katanya ada yang tulisan tangan ya? Iya, Bu, benar. Ada yang tulisan tangan. Ada yang tangan, ada. Ada yang tangan. Teman saya ada, Bu. Waduh, berarti kita masih beruntung ya ngetik. Ya, alhamdulillah. Mau ya. Bu Asri, mau nanya nih dari teman, cuma sekedar info kali ya. Apa tuh? Apa benar apa enggak? Ya, ini kan ada batas tanggal 16. Iya. Nah, tanggal 16. Jadi tadi kita misalnya takutnya sepakat min 3-nya itu berarti berapa? Hitung mundur ya? Iya, 13 ya. 13. Tapi kalau kita sebelum 13 itu sudah mengupload jurnal evaluasi, ini dari temen aja katanya yang udah pada ikut lasar ya, yang CPNS kan ini sama mock dulu kan. Iya. Katanya itu evaluasinya sudah bisa. Iya. Walaupun belum tanggalnya kita ya misalnya tanggal 13 kita mau ngerjain apa sampai tanggal 15. Jadi di bawah tanggal itu apakah benar? Benar. Iya, tadi saya udah bilang, Pak. Jadi yang tertera di mock itu batas akhir. Jadi bukan waktu pengerjaan ujian serentak gitu. Jadi misalnya ya berarti benar sama. Nah, satu lagi. Apakah kita bisa bekerja bareng? Maksudnya ngerjainnya bareng. Bisa aja, jadi, Pak. Maksudnya ya bareng kan, gimana? Maksudnya tahu kan, jadi gini nih. Misalnya kita sudah upload, anggap aja. Ya, ngerjain soal, bener Bu. Misalnya kita anggap aja, kita ngupload misalnya tanggal 10. Plus 10 ya, 10. Nah, di hari 10 itu berarti kan sudah bisa mengerjakan soal kan? Ya. Sudah bisa. Nah, apakah kita bisa janjian nih satu grup 4G? Oke. Kita sepakat ya kerjain tanggal 11. Besoknya jam 10 ya. Nah, saya bertanya lagi nih, apakah itu akan sama? Maksudnya bisa gitu dengan satu grup itu. Kita ngerjain, kalau kata saya sih logika tadi kita ngobrol-ngobrol aja pasti bisa. Oh, soalnya sama juga ya. Nah, iya, karena takutnya gini. Ya, takutnya kan gini, maksudnya itu kan